ya. Topik kita hari ini adalah tentang berapa target GMV-mu, terutama tahun 2025 pertengahan sampai akhir, kurang 6 bulan ini kira-kira kamu punya target berapa. Dan pertanyaan umumnya adalah berapa sih GMV titik aman pertama sebagai seorang afiliator ya, buat para pemula. Kamu punya GMV berapa yang merasa bahwa itu GMV cukup aman untuk tahap satunya ya. Kalau saya pribadi setiap kali berbisnis selalu punya milestone atau target-target gitu ya. Target pertama berapa, target kedua berapa, target ketiga berapa. Tujuannya adalah ketika kita mencapai target pertama, kita itu bisa paling tidak cost operasional kita tertutup ya. Sudah ada penghasilan meskipun nggak terlalu banyak. Kemudian target kedua berapa, target ketiganya berapa gitu ya. Dan setiap orang bebas menentukan berapa targetnya. Cuman aku punya patokan atau punya beberapa tips buat kalian. Berapa sih target GMV yang kita kejar sebagai seorang afiliator. Tahap 1, tahap 2, tahap 3 ya. Sampai dengan kan biasanya kita tuh sering dengar kata miliar, miliar, miliar. Kalau di awal kita langsung ngomong miliar, mungkin ada sebagian orang yang justru malah demotivasi gitu ya. Malah nggak pengen ngejar, kayak merasa itu kayak nggak masuk akal. Ya akhirnya kalau kamu otak kita aja ngomong itu nggak masuk akal, ya gimana kita bisa ngejar? Jadi nggak mungkin dikejar. Jadi menurutku kalian harus punya tahapan-tahapan, step-stepnya. Tahap 1 berapa, tahap kedua berapa, tahap ketiganya berapa. Sebagai seorang afiliator, kadang-kadang itu enak nggak enak. Enaknya adalah kita bisa bebas menentukan waktu, kapan mau kerja silahkan, kapan mau free time silahkan. Tapi itu juga jadi kelemahan karena kita nggak punya target, kita nggak punya. Kalau kerja kantoran kan ada yang nyuruh gitu ya, target dibuatin sama atasan, kita tinggal ya ngejar sesuai dengan apa yang diperintah atasan. Tapi kalau jadi afiliator, kadang kemudahan itu jadi membuat kita menggampangkan sehingga kita nggak punya target ya. Nah, menurutku setiap afiliator itu harus mempunyai mindset bahwa ini adalah sebuah bisnis. Namanya bisnis harus ada targetnya ya. Kalau misalnya kalian ikut perusahaan kan kalian punya target. Karyawan aja ditarget, masa kalian pebisnis ngakunya pebisnis tapi kalian nggak punya target, agak konyol gitu ya menurut saya. Nah, karena itu kalian wajib menentukan target di awal sebagai seorang afiliator, baik itu yang sudah jalan 1 tahun ataupun yang baru mulai sekarang, kalian harus punya targetnya. Nah, target itu menurutku juga harus punya level gitu ya. Kita nggak bisa langsung, wah Pak target saya miliaran ya, kalau bisa 1 bulan bisa 2M, 3M. Iya, nantinya bakal ke sana gitu ya. Tapi kalau di awal kita video aja baru bikin 1 setiap hari, terus ngomongnya sudah 1M, 2M sebulan, itu otak kita akan ada 2. 1, kalau memang kalian orangnya termotivasi banget mungkin bisa jalan. Tapi yang kedua ada yang malah demotivasi atau malah justru nggak ngejar. Karena terlalu jauh ya. Target kan prinsipnya harus tidak boleh terlalu kecil, tidak boleh terlalu besar. Kalau terlalu kecil nggak usah bikin target. Contoh misalnya, Pak, aku pengen punya target afiliator 1 bulan 30 juta. Dalam waktu 2 tahun ya, nggak usah bikin target, itu pasti kecapai lah ya. Jadi kalau kita bikin target terlalu kecil, otak nggak mau ngejar. Kalau bikin target terlalu gede, otak nggak percaya sehingga juga nggak ngejar juga. Jadi harus realistis. Aku akan share berapa target yang waktu itu saya jalankan dan alasannya kenapa bikin targetnya segitu. Tahap 1-nya berapa, tahap 2 berapa, tahap 3-nya berapa. Nah, bikin target itu jangan harian, pusing kalian kalau harian. Kenapa kalau harian pusing? Karena namanya orang omset toko itu ya naik turun. Hari ini 10 juta, besok 5 juta, besok 2 juta, besok 1 juta. Nah, kalau targetmu harian, pusing bro. Ya, target itu bulanan aja. Ya, bahkan kalau perusahaan tuh target annual, tahunan gitu loh. Kalau perusahaan gede malah setahun targetnya, bukan bulanan gitu ya. Ini malah harian. Jangan bikin target harian, bikin target bulanan supaya enak ngejarnya. Bayangkan kalau misalkan kamu punya target sehari 4 juta, padahal hari ini lagi turun-turunnya, kamu jadi 2 juta stres bro. Ya, mending target bulanan. Ya, misal nih 1 bulan 30 juta, maka sehari kan 1 juta, tapi yang dikejar 30 juta. Misalkan hari ini agak turun 500.000, oke, besok kita genjot naik ke 1,2. Besok kita naik lagi 1,7, ngejar yang tadi minusnya, gitu ya. Jadi kalau bisa target jangan harian, tapi kita bikin bulanan, lebih gampang ngejarnya, biar nggak bikin stres. Kalian harus nganggep ini sebuah bisnis. Kalau kamu punya toko, kamu harus punya target, ya. Sekarang saya jelaskan perjalanan saya jadi afiliator dengan istri saya. Di awal, ya, karena sekali lagi ini background setiap orang beda-beda ya. Background setiap orang beda-beda. Background saya itu adalah pebisnis. Saya punya toko offline dulu, punya 4 toko di Surabaya. Jadi
wajar kalau target saya itu adalah mirip dengan apa yang saya jalankan. Kalau Anda sebagai karyawan, biasanya target pertama Anda itu juga nggak jauh-jauh dari pekerjaanmu sekarang. Misalnya kamu karyawan, gajimu 5 juta, biasanya target awalnya itu adalah paling nggak sama dengan gajimu. Biasanya kayak gitu ya. Nah, karena saya pebisnis, maka saya punya bayangan target saya minimum adalah sama dengan satu toko saya. Waktu itu toko saya di angka profit ya, waktu itu di angka 20 sampai 30 juta satu toko. Nah, supaya dapat 20-30 juta, maka saya perlu GMV berapa? 300 juta. Karena komisi 10% waktu itu ya. Maka terus terang, ketika awal saya menjalankan bisnis affiliate, di otak saya, setiap hari bangun pagi sampai tidur lagi, itu gimana caranya dalam waktu singkat, dalam waktu itu kurang dari 3 bulan ya, saya pengen sudah tembus di angka 300 juta per bulan GMV. Ya. Kenapa alasannya itu? Kenapa saya pakai angka 300 juta GMV? Karena saya sudah punya bisnis, saya punya patokan bahwa bisnis itu oke, worth it untuk dijalankan kalau sudah nyentuh penghasilan kita 30 jutaan, ya. Maka angka 300 itu saya ambil dari itu. Nah, buat teman-teman, apakah target Anda harus sama seperti saya? Enggak, gitu ya. Karena kebutuhan orang, ekspektasi orang ya, itu beda-beda. Kalau kalian itu sekarang sebagai seorang karyawan, gaji 5 juta misalnya, maka menurutku wajar kalau kamu punya target 5 juta komisimu. Ya. Kalau komisi 5 juta, maka GMV yang kamu kejar berapa kalinya itu, gitu kan. Kalau misalnya komisi 10%, 5 juta itu baru bisa kita capai kalau kamu punya GMV 50 juta. Ya, 50 juta kalian kejar, atau mungkin ditinggiin ke 70 juta karena kadang-kadang komisi kita nggak 10% banget gitu ya, kadang-kadang cuma 7% tembusnya, kadang-kadang 6%, bahkan kadang-kadang 5% rata-ratanya. Jadi silahkan disesuaikan dengan satu, kalian saat ini profesinya apa dan angka yang menurutmu worth it untuk dikerjain itu berapa. Karena gini, kalau targetmu itu angka yang kamu targetkan nggak worth it, males kalian ya. Males bikin konten, males nge-live, males bikin cari produk baru, males investasi dan seterusnya. Ya, kenapa? Karena target yang kalian set up itu tidak menggerakkan kalian, tidak memotivasi kalian, gitu ya. Jadi bikin target yang membuat kamu itu mau bangun pagi itu ada alasan gitu ya. Tapi kalau kalian bikin target yang terlalu kecil, ya mohon maaf itu bukan apa ya. Target itu kalau tidak menggerakkan kita itu percuma, itu bukan target, ya itu cuma slogan aja. Maka seringkali ada guyonan, target kita tahun ini adalah target tahun lalu yang tidak tercapai dan itu juga hasil dari target tahun sebelumnya yang juga tidak dijalankan, kan gitu. Akhirnya apa? Kalau target seperti itu formalitas aja ya. Resolusi akhir tahun itu cuman sekedar jargon aja karena tidak benar-benar dikejar. Syarat awal, salah satu syaratnya supaya target itu kita mau ngejar adalah bikin target yang membuat kita begitu ngelihat angkanya itu kita mau bergerak, itu dulu. Dan setiap orang beda-beda ya, setiap orang beda-beda. Itu yang pertama. Nah, menurutku guys ya, kalian harus punya target itu harus dihitung dengan pengeluaran ya. Kalau kamu pengen bersih sebulan 5 juta atau 10 juta, anggap aja 10 juta ya. Kalau 5 juta menurutku itu terlalu kecil lah ya, kalian jadi afiliator cuma 5 juta itu. 10 juta misalnya. 10 juta bersih. Nah, untuk mendapatkan 10 juta bersih, kamu tidak bisa mendapatkan komisi 10 juta. Kenapa? Karena setiap bulan beli barang, sampel. Pak, sampel dari seller banyak. Ya tetap harus ada alokasi untuk sampel. Kemudian yang kedua untuk upgrade peralatan ya. Misalnya mikrofon rusak, mikrofon error, lighting nambah ya. Itu perlu kalian butuh budget ya kan. Jadi menurutku jangan terlalu dipres ya. Kemudian biaya iklan, kalian perlu bayar iklan. Kalau kalian punya editor, bayar editor atau pegawai. Kalau kalian punya co-host, bayar co-host. Jadi angka 10 juta itu harus angka bersihnya. Supaya ketemu angka 10 juta bersih, kamu tambahkan variabel-variabel cost yang lain tadi itu. Ya, kamu harus hitung. Berarti misalnya pengennya 10 juta ditambah cost-costnya ketemunya Pak harusnya kita 15 juta komisi. 15 juta komisi tarik ke GMV. Maka untuk mendapatkan 15 juta GMV, kamu butuh 15 juta komisi, kamu butuh berapa GMV? Ditarik ke atas lagi kan. Ketemunya misal untuk 15 juta komisi aku butuh kalau di angka 7%
Berapa guys? Jadi kemungkinan di angka 200 jutaan lah. Maka itu adalah jadi targetmu ya, jadi targetnya kalian. Gitu ya. Itu tahap awal. Sekarang aku mau baca komen dulu yang berhubungan dengan ini ya. Total penjualan kakak. Oke, betul banget Pak Andri sini. Oke ya. Baik, kita lanjut ya. Nggak ada pertanyaan masih. Kita masih ngomong apa? Kita ngomong target. Yang barusan join silakan follow dulu akunku ya. Yang barusan join follow akunku di sini ya. Kita sedang membahas apa? Kita sedang membahas berapa target GMV-mu sebagai seorang afiliator. Sebagai seorang afiliator kita harus punya target supaya setiap kali bangun pagi kalian punya daya dorong supaya kamu bisa bekerja setiap hari ya. Karena ini kan nggak ada yang nyuruh ya, kamu mau bikin konten atau nggak bikin konten sudah nggak ada yang marahin ya. Jadi kalian harus bikin target untuk diri kalian sendiri. Nah, aku tadi cerita bahwa target saya adalah berdasarkan pekerjaan saya sebelumnya atau profesi saya, bisnis saya sebelumnya. Saya punya toko, satu toko bisa menghasilkan 20-30 juta, maka saya setting bisnis afiliator saya itu juga sama. Kalau bisa seperti profit saya membuat satu toko. Nah, ketemu angka GMV 300 juta waktu itu. Nah, dan ternyata GMV 300 juta itu tercapai di bulan ketiga. Kalau saya ya, waktu itu sama istri saya di bulan ketiga. Nah, teman-teman harus punya target awal ini karena gini, dan harus cepat tercapai ya. Jangan sampai punya target awal itu tercapainya setahun. Nah, ini biasanya pengaruhnya di energimu ya. Kalian akan gampang drop, gampang down, sehingga malas ngonten, malas nge-live ya, sudah pikiran negatif muncul terus ya kan. Kenapa? Terlalu lama tercapainya ya. Jadi menurutku milestone pertama itu minimum di 6 bulan pertama. Itu harus achieve ya. Apakah kalau kita sudah punya target pasti tercapai? Jawaban saya belum. Apalagi yang nggak punya target. Ya, orang punya target ya, itu aja belum tentu tercapai. Apalagi kalian yang tidak punya target, tidak bikin target, tidak peduli sama target apa enggak, ya kan? Itu pasti akan jauh lebih tidak tercapai lagi gitu loh. Nah, meskipun punya target belum jaminan tercapai, paling tidak punya target itu punya arahan, kita mau larinya seberapa kenceng. Contoh nih, contoh. Kamu punya target dalam sebulan pengennya 300 juta seperti saya lah ya. Dan itu tercapai kalau bisa kurang dari 4 bulan misalnya. Nah, maka energinya harus energi orang yang pengen nyampe omset 300 juta. Ya, jangan pakai energi orang yang pengen cuma capai 10 juta, 20 juta. Dari sisi apa, Pak? Satu, jamnya buat nge-live. Ya, kamu pengen 300 juta, jam live-nya cuma sejam sehari. Bullshit, nggak mungkin tercapai. Ya kan? Kamu pengen 300 juta sebulan dari konten misalnya. Konten sehari cuma satu, kadang seminggu satu. Nggak mungkin. Ya, tidak mungkin tercapai. Gitu ya. Jadi itu gampang aja ngukurnya gitu loh. Apakah target ini jadi cuman omong kosong doang atau benar-benar sesuatu yang kita kejar, itu kelihatan dari usahanya kalian ya. Pertama tentukan target ya, yang kedua ukur apakah energimu itu sudah layak dibayarkan senilai targetmu ya. Bandingkan dengan orang lain ya, orang lain konten sehari 2, 3, 4, 5, kamu punya targetnya gede tapi sehari konten cuma 1, nggak masuk akal ya kan. Tidak mungkin tercapai. Itu yang pertama. Pak, saya sudah ngontennya sudah banyak. Nah, kalau teman-teman yang sudah merasa ngontennya sudah banyak, live-nya sudah tinggi, fokusnya adalah di kualitas berarti ya. Kualitas kontennya, cari cara gimana supaya kontenmu itu lebih gampang terjadi penjualan, konversinya tinggi, viewernya tinggi. Paling gampang itu benchmark, guys. Benchmark itu apa? Ngelihat orang lain, ya. Kita tiru, ya. Misal nih, kita punya benchmark si A, dia GMV-nya udah gede, di atas 1 miliar. Aku pengen suatu saat seperti dia, ya. Nah, selain target, kamu harus punya benchmark. Dulu kita punya benchmark juga, ya. Orang yang kita jadikan patokan, dan dia harus lebih tinggi dari kita, untuk kita ngejar, ya. Makanya enak di belakang itu. Kenapa? Karena kita ada patokan. Yang sulit itu kalau udah di depan. Karena di depan kita sudah nggak ada pelari lain. Sehingga apa? Motivasi dari otak kita sendiri, guys. Nah, kalian yang sekarang ngikut ya di belakang, yang masih baru join, itu lebih enak. Kenapa? Karena di depan kalian ada pelari-pelari lain yang bisa kalian jadikan benchmark atau patokan. Ya, kamu kalau bisa paling enak itu cari benchmark orang yang di atasmu
dan dia sesuai dengan target yang kamu mau. Contoh misal nih, aku 300 juta. Maka benchmarkku waktu itu adalah orang-orang yang penghasilannya 700 juta GMV, 800 juta GMV, bahkan 1 miliar GMV, bahkan lebih gitu ya. Aku pengen seperti dia, tapi sekarang aku masih di level 300 juta sebulan. Ya. Contoh, bagaimana dia ngonten, frekuensinya dia berapa, cara ngontennya seperti apa, kualitas kontennya kayak gimana. Contoh nih, kamu pengen niru si A yang dia GMV-nya gede, sedangkan kualitas videomu aja masih jauh di bawah dia. Contoh yang aku sering lihat ya, lighting, cuman modal lighting aja, itu kalian masih kalah jauh sama benchmarkmu. Ya, itu ibaratnya kita pengen kayak dia, tapi kita nggak niru dia, nggak mungkin guys. Ya, minimum standarnya itu harus sama persis seperti dia. Itu pun saya nggak jamin bisa sama omsetnya. Ya, kualitas sudah disamain, cara bicara sudah disamain, teknik struktur kata-katanya sudah disamain, belum tentu bisa sampai sama. Ya, apalagi nggak sama, apalagi di bawahnya. Ya, itu pasti sulit kecapai. Ya, kemarin saya ngelihat banyak orang kan komplain atau bukan komplain lah, ibaratnya curhat lah ya, Pak. Kenapa ya Pak? Saya GMV-nya masih rendah. Saya lihat videonya, mohon maaf ini bukan nyinggung Anda yang ada di sini ya. Ini yang saya temuin. Dari kualitas videonya masih di bawah standar, lightingnya masih gelap, cara ngomong masih belum oke, ya, belum kelihatan pede, belum kelihatan meyakinkan, pilih barang masih pilih barang yang tidak tepat, ya. Banyaklah variabel-variabel ini yang menurutku perlu kalian perhatikan gitu ya. Nah, sesuaikan dengan target tadi, ya. Targetmu gede, maka effortmu di bawah ini juga harus besar. Bang Ale, ya, pertanyaan simpel, sehari berapa kali konten, sehari berapa kali nge-live, ya. Kemudian dari sisi kualitas, seperti apa kualitas videomu, bagaimana kepercayaan dirimu, bagaimana kelancaran kamu bicara, bagaimana kamu cara meyakinkan orang, bagaimana cara kamu membuat selling point. Satu barang misalnya, kayak ini misalkan, selling point-nya kayak gimana, supaya orang itu bisa yakin mau beli barang ini. Oke? Itu tanyakan ke Anda. Kalau jawabannya, iya Pak, saya kayak ini orangnya kurang meyakinkan, Pak, saya ini videonya masih kurang bagus, Pak, saya ini, itu, ya itu alasannya kenapa belum tercapai. Oke? Jadi, si simple itu, guys.